Hai Jansis, welcome back to Z Talks Podcast, Be More Than The Trend. Nah hari ini tuh pas banget episodenya buat kalian yang mau ISMA, karena kita bakal ngebahas tips and tricks lolos ISMA. Hari ini kita sama Kak Alan Prajo. Welcome, Alan. Welcome. Kak Alan ini ISMA awardee to the University of Pennsylvania 2023. Wow, Ivy League guys. Dan dia juga Undersecretary General of Communication and Outreach at United Nations Association Indonesia. Welcome again. Lanjut aja kita ke pertanyaan pertama. Sebenarnya Kak Alan, ini pertanyaan template yang kita tanya ke setiap guest di podcast ini. Bisa langsung ditanya Kak Al? Oke lah, setiap perjalanan kan pasti punya cerita nih. Coba dong ceritain perjalanan awal lo hingga lo menjadi seperti yang sekarang. Oke, jadi perjalanan gue sih dimulai momen paling pentingnya adalah COVID ya. Iya. Karena di saat itu semuanya berhenti kan. And then there's a lot of opportunities yang kalian bisa ambil gitu. Salah satunya ketika misalnya bangun organisasi gitu. Nah, bangun organisasi sendiri di Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur di 5 kota yaitu Manado, Ambon, Sorong, Kupang, dan Mataram. Itu 5 tempat yang aku dulu bangun organisasinya. Dan itu jadi pintu lah ya, pintu buat aku untuk masuk ke dalam dan ke dalam sampai aku jadi seperti saat ini gitu. Jadi itu lewat organisasi yang aku bangun sendiri dulu gitu. Dan mulai kayak banyak opportunity yang datang, yang bermunculan sendiri atau yang aku cari jadi lebih gampang gitu. Tapi aku mulai organisasi-organisasian sih waktu tahun 2020. Berarti itu door to door ya, kayak kita kalau misalnya kita belum dapat apapun itu kita datengin dulu kesempatan tersebut. Iya, kita harus aktif sih ya. Ibarat kita jualan gitu ya. Kalau kita baru pertama kali jualan, kita ya datangin rumah-rumah gitu. Door to door. Nanti lama-lama kita nggak perlu ke door to door lagi. Mungkin orang lain yang jadi door to door ya gitu. Dan lama-lama kita udah pakai misalnya sosial media dan lain sebagainya. Berproses lah ya. Iya, berproses, bertahap. Jadi buat teman-teman Gen Z, jadi kayak kalian juga harus berproses, jangan cuma maunya instan. Jadi itu bagus buat kalian. Dan kalian harus create your own opportunities juga. Jangan tunggu sampai orang lain kasih opportunity ke kalian. Oke, pasti banyak banget teman-teman Jantis yang tertarik tentang apa itu ISMA. Jadi boleh Kak jelasin ISMA itu apa sih buat Kakak dan bagaimana pengalaman Kakak di ISMA? Ya, jadi ISMA itu adalah program beasiswa pemerintah Indonesia yang sebenarnya tujuannya adalah untuk membawa banyak-banyaknya mahasiswa untuk belajar di berbagai negara gitu, dari Asia ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Nah, program itu udah ada sejak tahun 2021 dan itu batch pertama dan sekarang udah tahun 2024 gitu. Jadi udah cukup lama lah ya. Nah, kalau program ISMA itu banyak pilihannya dan kebetulan kemarin aku sampai ke University of Pennsylvania di Amerika Serikat gitu sih. Oke. Coba boleh diceritain Kak pengalaman Kakak proses pendaftaran ISMA sendiri? Ya, kalau pendaftarannya sih cukup sederhana ya. Jadi ISMA itu ada beberapa tahapan. Tahapan pertama itu seleksi berkas. Seleksi berkasnya itu via online semuanya. Dan kalau seleksi berkas itu kita palingan submit data diri kita, prestasi kita, sama 3 prestasi dan 3 organisasi kita submit di websitenya dan kita juga sekaligus langsung essay. Jadi kita bikin 4 essay, kita jawab 4 pertanyaan kayak 300 kata gitu per pertanyaannya. Lalu kita submit bersama-sama dengan data diri dan pencapaian kita. Setelah kita lolos dari seleksi berkas, kita lanjut ke interview. Itu kayak drop rate-nya lumayan signifikan lah ya. Kayak dari berapa ratus ribu tiba-tiba tinggal berapa belas atau bahkan cuma ribuan gitu. Nah, setelah kita interview itu dapat jadwalnya dan segala macam sekitaran 1 minggu. Sebelum interview ada satu lagi, itu namanya tes kebinekaan. Ya biasalah Indonesia. Tes kebinekaan itu harus kita ikuti. Itu kayak tes PKN biasa aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi harusnya lumayan straightforward. Nah, tapi yang penting di sini adalah interview. Nah, kalau interview itu kita nanti ditanya beberapa pertanyaan selama 15 menit sampai 30 menit. Lalu setelah itu ya udah selesai, lolos gitu. Oh ya, mau nanya nih Lan, kan setiap tes ini kan ada yang namanya minimal IELTS tuh. Nah, banyak teman-teman Gen Z yang merasa kayak takut atau kayak
insecure, apakah mereka sanggup dapat nilai tersebut. Nah, lo ada saran masukan nggak buat teman-teman Gen Z? Ya kalau IELTS sama, jadi kita boleh pakai 3 ya. Jadi empat TOEFL, TOEIC, IELTS, and Duolingo English Test. Jadi kita bisa pakai 4 opsi untuk misalnya daftar di program itu. Nah kalau misalnya untuk tipsnya sendiri sih, itu lebih ke perbanyak baca aja sih gitu. Karena perbanyak latihan. Karena tiap tes itu punya tips dan trik masing-masing. Kalau kebetulan dulu aku Duolingo English Test. Skorku itu 155 dari 160. Jadi ya apa namanya kayak 5 poin hampir sempurna. Tapi itu pun juga keberuntungan sih jatuhnya. Nggak ada lagi langsung kerja kelas lah itu. Ya bisa juga. Tapi itu kebantu karena aku ngajar bahasa Inggris. Jadi kakak banyak baca. Bisa promosi di sini juga. Oh boleh promosi, enggak jangan. Kalau misalnya mau belajar boleh juga ke aku gitu kan. Tapi jadi aku ngajar bahasa Inggris, jadi memang proses pembelajaran paling tinggi adalah ketika kalian bisa mengajar kan apa yang kalian bisa. Nah jadi itu. Tapi kalau tips buat teman-teman yang mau meningkatkan skor IELTS atau skor DIT, pertama mungkin familiarkan diri kalian dengan tipe-tipe soalnya, karena tiap tes itu punya tipe-tipe cara menjawab dan pola yang berbeda-beda gitu. Jadi kalian coba familiarkan dulu, latihan soal banyak-banyak. Dan juga ya udah perbanyak pertama mungkin vocabulary-nya, lalu familiarkan dengan grammar. Sisanya ya udah latihan speaking dan writing. Gitu sih. Gua mau tahu nih, esai kakak tuh waktu itu tentang apa deh? Oh iya. Nah, esainya sih sebenarnya ada 4 soal ya. Jadi 4 soal itu emang beda-beda jawabannya. Kalau yang pertama itu tentang prestasi. Jadi aku cuma highlight aja beberapa prestasi. Tapi mungkin pesan utamanya adalah dalam esai yang pertama itu lebih ke bagaimana walaupun aku banyak prestasinya, tapi juga semua prestasi yang aku lakukan itu punya social impact-nya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua itu tentang planning kita mau ngapain di sana. Kalau aku lebih ke sama social impact juga. Jadi ketika aku di sana aku bilang aku mau join volunteering A, B, C, D, mengabdi ke universitas dan ke community yang ada di sekitar universitas itu. Sama esai yang ketiga itu tentang kisah hidup kita. Kalau kisah hidup kita aku lebih menekankan pada economic challenges yang aku hadapi selama aku hidup selama aku belajar dari tahun pertama sampai tahun terakhir. Dan yang keempat itu tentang kesehatan. Itu nggak terlalu penting. Tapi dalam nyusun esai ini kakak ada tipsnya nggak? Oh ya, kalau tipsnya sih palingan pertama kita harus punya niche. Niche itu keunikan. Jadi kan ISME itu banyak banget ya pendaftarnya. Iya. Ada jutaan, ratusan ribu lah ya, ratusan ribu pendaftar. Jadi kita emang harus bisa membedakan diri kita dengan orang lain. Maksudnya gimana? Misalnya kamu anak HI misalnya. Kamu anak HI dan kamu mau menekankan kamu sebagai seorang yang let's say peduli dengan social justice issues yang ada di dunia. Tapi ada ratusan anak HI juga yang peduli dengan itu, ya kan? Ada ratusan anak HI juga yang punya experience yang mungkin relevan dengan itu. Kamu harus cari, you have to find your own path di mana social justice itu berada. Mungkin let's say specify ke suatu bidang atau suatu field. Misalnya ke education. Itu pun kalau education banyak juga yang peduli dengan education. Jadi you have to specify again gitu. Think about it. Apa education? What problem of education yang kalian benar-benar passionate in? Misalnya tentang education gap in rural areas, atau education gap tentang Merdeka Belajar, atau education gap tentang Papua gitu. Jadi ada banyak lah. Kalian harus bisa membedakan dari passion kalian secara topik, skills kalian, dan juga story life kalian. Karena banyak yang mungkin sama, tapi pesan apa yang kamu mau kasih ke para penilai nanti. Jadi itu yang penting banget. Jadi buat teman-teman Gen Z bisa dicatat ya. Sama Yalan, gue mau nanya untuk terkait proses interview. Nah, itu prosesnya tuh kayak gimana dan mungkin lo ada saran masukan buat teman-teman Gen Z? Kalau interview sih, kalau interview tergantung ya. Kalau di ISMA sendiri ada 2 tipe kalau kita melihatnya.
Aku kan juga buka mentereng, jadi aku tanya-tanya ke anak-anakku 2 tipe biasanya. Yang pertama interviewer yang template. Jadi nanya pertanyaan yang ya udah kita biasa dapetin saat interview gitu. Tell me about yourself. What's your strength and weaknesses? Tell me about your experiences. Tell me why you wanna study at UPenn, bla 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 gitu kan. Ada juga tipe interviewer yang kreatif. Kreatif itu gimana? Dia gali semua esai kamu gitu. Jadi kamu harus siap untuk 2 skenario tadi, yang template, tapi juga you have to know really about what you write dalam esai kamu. Karena kalau nggak berkesinambungan dan berhubungan, jatuhnya kayak interviewer mikir ini dokian kali ya. Atau you don't really know about yourself gitu. Apa yang what is your back again, jadi niche kalian itu apa sebenarnya sebagai individu gitu. Waktu itu ada persiapan interview mungkin? Iya. Persiapan interview kayaknya sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada persiapan spesial ya kalau interview, kayak cuman latihan aja secara individu. Aku dengerin lagi, aku nulis aja sih. It's very bad preparation sih jujur. Karena pada akhirnya aku dapetin interviewer template. Gitu. Kebetulan dapet interviewer template, ya udah sih, nothing tulus juga. Gitu. Oh iya, mungkin bisa dikasih tahu Lan. Lu di UPenn tuh ambil apa? Sama dari UPenn tuh dapat kayak value apa? Kayak pasti kan ada perubahan tuh pas lu ketika di Indo dan ketika balik lagi ke Indo. Mungkin bisa diceritain Lan. Oh iya, kalau UPenn sendiri aku udah ambilnya, jadi kita bebas milih courses. Walaupun aku anak ilmu politik, aku bisa ambil aja courses marketing nggak apa-apa, bisnis juga nggak apa-apa, even biology juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi ya, siapa yang mau juga gitu kan. Nah, jadi aku ambilnya lebih ke pertama komunikasi politik, 1, 2 antropologi, 3 arkeologi, dan 4 ilmu politik murni aja sih. Jadi 4 semuanya masih berkesinambungan. Tapi kalau dari academic side yang berhubungan dengan pertanyaan kamu tadi, apa yang berubah, mungkin ya komunikasi politik aja sih. Jadi I was taught by one of Biden's former advisor. Political communication advisor. Jadi dia yang megang, kayak dia ya consult lah. Basically on the Democrat side, tapi that's another topic. Jadi emang belajarnya agak komprehensif dan susah menurutku, karena pertama kayak we have to analyze semua political ads yang ada di Amerika dari tahun 1950-an sampai 2023. So we watch all of it and then we analyze it. Gitu. And then the exam itself juga harus menganalyze video real time. Jadi we got jadi apa yang aku dapat sebenarnya lebih ke I'm learning about communication aja sih in general, and how we can influence people without them realizing it. Gitu. Oh yeah, that's very dangerous. That's very the dangerous. Media nowadays, algorithm. That's one of the things I learned juga ya, kayak tentang bagaimana kayak kita nggak boleh bodoh dengan hal-hal yang kita terima information wise. Tapi selain lebih dari itu, more than academics, lebih ke value tentang mungkin kembali lagi dengan moto yang aku selalu dapetin sih. Kalau tentang soal knowledge itu adalah the more we know that we don't know. Semakin kita tahu kalau kita tidak tahu. Gitu. Jadi emang knowledge itu banyak. That's why kayak I move around ya. Jadi ada fotografer, videografer, ilmu politik, buka organisasi kesehatan mental. Fotografer buka organisasi kesehatan mental, magang di startup. Everything is kayak I'm a master generalist kalau kata jack of all trades hopefully ya. Tapi again value-nya adalah kayak you can get so many knowledge and then it cannot stop gitu. Tapi gitu sih. Kakak UPenn waktu itu first choice. My second choice was Maastricht University in the Netherlands. First choice langsung dapat loh UPenn. And it's a very popular destination juga nggak sih, Ivy League Who doesn't want to go to Ivy League? Iya kan, gue penasaran nih, kenapa waktu itu pilih UPenn? Pasti bukan karena itu Ivy League doang. Udah ada alasannya kan? Well, I was being realistic at first ya, karena aku sadar juga waktu itu kan belum tes English kan. I was like, kayaknya nggak bisa deh UPenn gitu, too high. Tapi akhirnya dapat nilai yang cukup tinggi gitu. Jadi I finally
realize that dream untuk ngambil UPenn. Dan pertama lebih ke tadi ya, it's an Ivy League ya, who doesn't want to go there. Tapi it's also America. Jadi I'm very familiar with the United States already kan. Jadi kayak no need to adapt again. Maybe different ya, karena itu kan di East Coast ya. Jadi mungkin culture-nya beda. Dulu aku sempat exchange juga di Amerika, itu di Midwest. I see. It's Waktu SMA. Iya, Okay. waktu SMA. It's in the middle of nowhere lah. Gak bercanda. It's in middle of America. Jadi the heartlands of America, culture-nya berbeda. East Coast sama Midwest gitu. Jadi kenapa ya? Karena familiarity, terus karena Ivy League, sama professional wise it helps me. Iya Yeah, sih. it looks good on my It looks CV. good on your CV. Dan Iya, professional iya. experience aku dapat juga gitu. Jadi ada practical experience juga. Dan for political science, social sciences, Penn is one of the best. It Yeah, is. it's one of the Apalagi best. the teachers, Yes. the faculty juga Exactly. langsung very credible kan. Praktisi yang benar-benar udah involved di politik, American politics for a long time. Gue mau nanya nih ya, kan Hmm. lagi ada isu Ini lagi hot nih. yang lagi hot deh. Apa tuh kira-kira? Ada kabar kalau Isma itu mau ditindaklanjutkan. Oh iya. Opini kakak sebagai alumni Isma itu apa? Jadi ini opini pribadi aku aja ya, sebagai seorang alumni ISMA tahun 2023 yang sudah pulang gitu kan. Dan emang yang sisa-sisanya udah pada pulang semua sih. Tapi ya kita nggak tahu ya pastinya gimana ISMA akan hilang atau enggak gitu. Tapi pada akhirnya memang itu tentang prioritas pemerintah ya. Kita harus lihat dari mungkin sisi kebijakan publik, kalau misalnya kayak prioritas pemerintah berbeda gitu. Mungkin secara ya ini banyak argumentasi ya. Iya. Ada yang Rame bilang banget. mungkin kayak ya ISMA itu program yang konsepnya mercusuar. Mercusuar gimana maksudnya? Ya konsepnya untuk memperkenalkan semakin banyak diaspora Indonesia. Jadi cultural purpose-nya adalah itu. Tapi academic purpose-nya juga ada, yaitu ya udah interdisciplinary. Itu yang selalu ISMA bawa gitu. Dan kebetulan memang banyak anak-anak ISMA yang belajar interdisipliner gitu. Ada yang belajar statistik, ada anak HI belajar marketing, ada anak statistik belajar politik, ada banyak hal yang terjadi dalam pembelajarannya gitu. Jadi ya even though ISMA has many weaknesses, tapi juga ada strengths yang kita bisa ambil gitu. Jadi kalau misalnya mau dihilangkan ya mau gimana lagi. Tapi kalaupun masih ada yang mungkin bisa tetap menurutku berguna in a way towards the Indonesian society juga, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang mungkin bukan datang dari Pulau Jawa. Iya. Gitu. Ya, mereka juga ada chance buat itu. Bener. Jadi ISMA itu kayak kayak semacam pancingan. Gitu. If you're like fishing, you kayak pakai fishing rod lu untuk kayak attract fishes gitu kan, pakai umpan. Nah, ISMA itu umpannya. Dan umpannya bisa attract banyak hal. Pertama, attract orang-orang untuk bisa lebih banyak belajar bahasa Inggris. Itu yang aku lihat trennya sangat naik ketika ISMA ada. Semua orang tiba-tiba pengen belajar bahasa Inggris. That's why my business blooms gitu kan. Langsung Smooth di ya. Instagram. Trennya meningkat, tapi it's a good thing, right? Everyone wants to learn English, Yeah, dan akhirnya semua orang semakin banyak yang bisa bahasa Inggris. Mau itu levelnya standard kayak mau itu intermediate, at least they already have the intention. Yeah. Sebelum ada ISMA, ya orang nggak mau belajar bahasa Inggris. Gak ada motivation. Iya, nggak ada motivation. So ISMA can be a motivation buat attract English, learning, terus juga international exposure, sama juga kayak memperkecil education gap di Indonesia. Setuju banget. Karena kan nanti kita udah ngebahas ISMA nih. Karena ini Z-Talks ini fokus ke self development. Kita masuk kali ya ke self development. Boleh. Jadi gue ada question nih kan buat lo. Setiap orang keren atau hebat yang gue temuin, pasti mereka punya rasa sakit. No pain, no gain. Yes. Dan gue selalu percaya setiap kesuksesan ataupun achievement pasti ada harga yang harus lo bayar. Sekarang gue mau nanya nih ke lo, harga apa sih yang harus lo bayar untuk mencapai titik lo yang sekarang? So COVID was my biggest kayak life changing moment ya. Okay. Tapi more than that, di saat COVID everything changed for me gitu kan. Personal wise kayak
in a short way I almost lost everything gitu Okay. kan. Jadi kayak economic wise, family wise, relationship wise, friendship wise, everything was in ruins lah. That's why I created my own organization dulu yang bergerak di mental health. Kenapa? Karena I personally felt that mental instability juga dalam hidupku gitu kan. That's why kayak that's the pain that I got. Jadi kayak everything was in ruin, kayak aku pulang, my family was not in a good condition, my economic was not in a good condition, my relationship was not in good condition, my friendships were in good condition, tapi mereka kayak udah pada lulus. Oke. Jadi aku harus tinggal kelas kan, dan aku harus satu angkatan sama adik kelas. Oh ya, itu kan baru balik dari Amerika US, ya. yes, yes. Oh, ya. Exchange program No, itu. painnya adalah juga harus balik dari Amerika lebih cepat. Kayak 2-3 bulan lah. Oh jadi COVID tuh pas kakak lagi di Amerika Bener, itu? iya. Wah. I watch COVID real time di Amerika saat Trump mau tutup semua border. I was there. I was one of the advocates di Indonesian diaspora untuk memulangkan anak-anak Indo yang belajar di Amerika. Berarti lu ngerasain periode Trump sama Joe Biden. Ngeliat dua-duanya gitu. Tapi ya itu sih, pandemi membuat aku kayak suffering a lot gitu kan, apalagi di awal-awal gitu, Maret 2020 sampai Mei 2020 itu kayak sangat-sangat menderita personally dan economically, dan akhirnya kayak ya semuanya berubah. There was this growing mindset yang harus aku bilang kayak, oh ya, you have to do more now. Karena setelah itu semuanya tinggal domino effect aja sih. Itu the pain was. Tapi bukan berhenti di situ ya, kayak throughout my university life juga masih ada banyak economic struggles gitu ya. Secara ekonomik, secara family, kayak I have to move from Manado to Yogyakarta. And then moving again from Yogyakarta to Jakarta. And those things kayak require so many efforts kan, and resources as well. Belum lagi kegagalan-kegagalan yang aku rasain. Tapi ya so far it's good. It's Karena going tadi ngebahas kegagalan, banyak nih genzi-genzi yang takut sama kegagalan. Padahal menurut gua kegagalan itu adalah sebagai pelajaran buat kita untuk terus bertumbuh. Nah, buat lo ada saran jalan kayak supaya teman-teman genzi ini berani mulai dan jangan takut dulu untuk gagal. Ya, kegagalan klisenya adalah apa ya? Ya tempat kita, kesempatan kita untuk tumbuh gitu kan. Kalau kalian gagal sekarang, mungkin nggak akan gagal besok gitu, atau mungkin akan gagal lagi besok, tapi mungkin lusa nggak akan gagal lagi gitu. Tapi satu kali kalian gagal, bukan berarti kalian akan gagal seumur hidup. Itu sih yang paling penting ya, aku selalu jawab ketika ada pertanyaan seperti itu. Karena ketika kita satu kali gagal, misalnya aku gagal, let's say dalam konteks tadi aku ceritain, ya aku nggak akan gagal seumur hidup gitu selama aku mencoba gitu. Karena kalau kita akan pernah gagal, kita nggak akan pernah rasain. Iya benar. Nggak pernah ada motivasi buat bertumbuh. Gitu. Jangan sampai karena teman-teman Gen Z itu takut gagal, jadinya kayak bapak-bapak, kakek-kakek yang ketika ketemu anak muda kayak gitu, ngomong kayak gini, andai kan dulu gue kayak gini, gue nggak akan kayak sekarang. Exactly. Jadi kayak jangan sampai teman-teman Gen Z merasakan hal tersebut karena takut untuk mencoba. Penyesalan itu lebih parah sih kalau gue. Yang gue suka dari ceritanya Kak Alam itu turning pain into power. Dari pandemi tadi sampai seterusnya. Nah, kita mau lanjut ke pertanyaan template kata gue. Pertanyaan yang selalu ditanya kepada guest speaker kita, yaitu Kak, di sini kan banyak buku. Kan ada buku juga di sini. Buku apa sih yang kakak paling berdampak ke hidup kakak? Dan buku yang kakak mau rekomendasiin buat teman-teman Gen Z. Kembali lagi, I read two books actually during COVID. COVID lagi. Emang COVID emang kayak konteks ya. Aku baca 2 buku Indo sih. Yang satu Indo banget, yang satu emang translated into Indo. Yang pertama adalah Filosofi Teras. Oke. Very stoicism sih. Itu kayak buku yang selalu aku bawa, stoicism. Dan kedua adalah Seni Bersikap Bodo Amat. Oh, I like that one, Mark Manson ya. Yes, Mark Manson. Ya, the English title lah, nggak usah aku bilang. Gak bisa, nanti harus disensor. Tapi gitu ya, itu 2. Ya, the art of not giving
F up gitu ya. Tuh, itu dua sih. Tapi Korea tetap sama kan, kayak tentang bagaimana sebenarnya ada dua hal yang ada di dunia ini. Pertama hal yang kita bisa kontrol dan hal yang kita nggak bisa kontrol. Kalau kita spend too much on the things that we cannot control, we will go crazy. Kayak pandemi. Exactly. Pandemi kayak sesuatu yang aku anggap sebagai, I call it the condition of uncertainty. And then di tengah kondisi uncertainty ini biasanya manusia itu anxious lah. Kita kayak jadi anxious karena semuanya nggak pasti. Kita mau keluar juga bisa aja kita kena, bisa aja kita nggak kena. Dan we never know. Exactly, we never know. That's why those two books help me a lot karena dia membawa value kalau misalnya fokus ke hal yang kita bisa kontrol. Ada sih yang ke pilihan tengahnya itu hal yang kita setengah kontrol, setengah nggak bisa. Itu trikotominya lah. Dan itu juga masuk nih buat teman-teman Gen Z yang memulai tapi takut dihujat atau takut digosipin. Oh iya. Iya, nggak usah dipikirin, itu kan hal yang kita nggak bisa kontrol ya. Orang pikiran orang lain, pendapat orang lain, penilaian orang lain ke kita itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau misalnya kita fokus ke hal yang kita bisa kontrol, itu diri kita sendiri, itu much better aja sih. Fokus on yourself. Yeah, which means our emotions. Exactly. Everything. Reaction itu penting juga. Kita harus belajar appropriately responding to a situation. Sama lu ada pesan buat teman-teman Gen Z nggak buat yang lagi pengen bangun self development mereka? Pesannya adalah apa ya? Mungkin pertama kita harus identify dulu mungkin weaknesses kita apa gitu kan. Sebagai manusia kita punya weaknesses. Mungkin ada yang terlalu ambis, ada yang terlalu males gitu kan. Ada yang terlalu procrastinate gitu kan, ada yang terlalu fokus ke branding tapi nggak kerja atau sebaliknya gitu kan, banyak problem-problemnya gitu. Jadi you have to find your own weaknesses dan kalian coba develop each of that weaknesses gitu. Nanti lama-kelamaan it comes alive aja sih, kayak kayak this is the embodiment of what I should have been gitu kan. Jadi kayak aku dulu belajarnya dari nol juga gitu, dari nggak ada apa-apa, CV juga kosong, cuman taunya fotografer doang. Sekarang ke politik. Iya. Itu next kemana? Politik. Dulu juga aku bukan langsung ke politik, ke psikolog dulu, ke psikolog dulu, ke kedokteran dulu. Oh jauh banget. Going back to programmer dulu bahkan. Jauh banget. I'm very kayak exploring lah, kayak gitu. Itu tadi juga ya pesan terakhir, itu explore. Kayak I started from mau jadi direktur perusahaan internasional, sampai ke jadi arsitek, tiba-tiba jadi hacker, jadi programmer, ya. Bahkan aku learn kayak programming language sejak SMP sampai SMA. Tiba-tiba nggak mau jadi dokter akhirnya. Dokter terlalu lama, aku jadi psikolog, psikolog akhirnya ke HI nggak jadi, ke ilmu politik. Kerjanya di mana? Di startup sekarang. Ya itulah kehidupanku. Jadi again, exactly, we never know. And just go with the flow aja. Kalau you're not comfortable with it, keluar. Iya. Ya kan fleksibel ya, bisa. Anything. Nah, pertanyaan terakhir, kesan-kesan untuk C-Talks. Oh ya. Well, C-Talks menurutku sebuah platform yang sangat-sangat menarik ya, karena kayak memberi inspirasi juga buat orang-orang, mendatangkan juga speaker yang bermacam-macam gitu ya backgroundnya. Tapi pada akhirnya kayak menurutku C-Talk ini kayak kita ngasih kurang gitu ya. Sebenarnya udah banyak ya, tapi untuk ke anak mudanya mungkin masih sangat-sangat sedikit gitu. Anak muda yang beneran nggak ada exposure gitu. Ya pada akhirnya kayak anak-anak muda yang mungkin udah terkenal dari sananya terus diundang itu banyak, tapi yang terkenal dari bawah terus dia growing itu mungkin masih kurang platformnya. Mungkin Z-Talk bisa menjadi salah satu untuk orang-orang yang tadi growing dari zero, tapi juga more than that ya. Terima kasih juga buat Al sebagai inisiator dan Wina juga sebagai eksekutor. Jadi kayak everything comes to life, dan platform ini bisa bermanfaat juga buat anak-anak muda yang mungkin nggak punya exposure sama sekali ke hal seperti ini gitu. Mereka nggak tahu program ISMA mungkin atau program-program sebelumnya yang narasumber sebelumnya atau selanjutnya akan bawa gitu kan. It's very useful dan semoga bisa berlanjut. Pasti. Thank you banget buat Alan, dan thank you juga buat teman-teman Gen Z yang udah nonton episode
spesial kali ini bersama Alan dari awal hingga akhir. Buat teman-teman Gen Z yang pengen terus meningkatkan self development, stay tune terus di Z Talks Indonesia. Kita rilis episode setiap hari Sabtu, so stay tuned always with us and join us on the journey, the Z journey. Bye guys. Bye bye.